Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita sudah berada tanggal 22 Desember 2024. Sebentar lagi kita akan berpindah atau beralih tahun menjadi tahun 2025, lebih kurang 9 hari lagi. Sebagai umat Islam, ini tentu adalah menjadi renungan bagi kita bahwa pergantian musim, pergantian waktu, pergantian tahun adalah bagian dari hal yang harus dipikirkan oleh manusia yang hidup di dunia ini. Karena kehidupan manusia ini tak lepas dari waktu. Maka banyak di dalam Al-Quran Allah bersumpah demi waktu, wal asr demi masa, wat duha demi waktu duha, wal fajr demi waktu fajar, wal laili demi waktu malam, wan nahar demi waktu siang. Artinya apa? Bahwa waktu adalah bagian terpenting yang harus senantiasa kita bisa mempergunakannya untuk jalan kebaikan di dunia dan untuk persiapan kita nanti di akhirat. Maka jangan sampai dengan ada pergantian waktu kita menjadi orang yang terlena dengan kenikmatan sesaat. Lebih-lebih generasi muda kita, Bapak Ibu, kita harus mengantisipasi dari keluarga dan dari rumah tangga masing-masing. Ayah bunda berkewajiban mengingatkan mereka agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas. Dengan kesenangan, dengan sukaria melaksanakan pergantian tahun sehingga berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, harusnya pergantian tahun adalah bagian daripada memuhasabah diri kita di hadapan Allah. Sudahkah selama ini kita melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sepanjang perjalanan tahun, 1 tahun belakangan ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau malah sebaliknya, kita banyak melakukan dosa dan kesalahan sehingga belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara umur yang diberikan oleh Allah terus bertambah, kebaikan kita makin hari makin berkurang. Maka prinsip kehidupan seseorang di dunia adalah ketika umur bertambah, maka jatah kehidupannya sebenarnya semakin sedikit dalam kehidupan ini. Maka orang yang beriman kepada Allah harusnya dia bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk memperbaiki diri dengan bermuhasabatun nafs, bermuhasabah diri. Ini yang pertama yang harus kita renungkan. Sejauh mana ketaatan, kesolehan yang kita lakukan? Apakah kita yakin bahwa hari besok kita akan dihidupkan oleh Allah? Belum tentu. Maka ketika ada waktu yang diberikan oleh Allah, mari kita manfaatkan untuk kebaikan di jalan Allah. Yang kedua, jika ada kesalahan dan dosa yang kita lakukan selama ini, Allah masih membukakan kepada kita untuk senantiasa bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, Bapak Ibu. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam manusia melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan sebaik-baik orang melakukan dosa, masih dibilang sebaik-baik oleh Nabi
Orang yang melakukan dosa itu adalah at-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang dengan masa lalunya yang kelam, yang suram, yang banyak meninggalkan ibadah kepada Allah, hari ini dia masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, dan dia banyak melangkahkan kaki ke masjid, mendengarkan ceramah, membaca Al-Quran. Itu termasuk orang-orang yang diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah ruginya seseorang yang selama ini dia begitu rajin beribadah, begitu taat melakukan kesolehan, tapi makin panjang umur yang diberikan oleh Allah, makin lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah yang harusnya makin diperkuatnya, tapi malah dunia menyibukkannya. Dan bahkan orang tidak konsekuensi dengan keimanannya. Qul amantu billah tsumastaqim. Hadis Nabi ini tidak diamalkannya dalam kehidupan, sehingga banyak manusia Bapak Ibu yang dengan iman yang diberikan oleh Allah, namun karena bujuk rayu nafsu, bujuk rayu dunia, bujuk rayu setan, menghalangi dia untuk selalu dekat dengan Allah. Maka harusnya semakin bertambah usia yang diberikan oleh Allah, semakin membuat manusia sadar bahwa kehidupan ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa dan kesalahan yang barangkali pernah kita lakukan, yakinlah bahwa Allah sedang ingin memperbaiki diri kita dengan kualitas iman yang telah ada dalam diri kita. Saudara-saudara kita yang seumuran dengan kita sudah banyak yang dipanggil oleh Allah, karena itu adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita masih hidup di dunia ini? Karena Allah masih menginginkan kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah, tentu dengan memperbanyak ibadah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di samping bermuhasabah dengan ketaatan, bermuhasabah dengan dosa yang telah kita lakukan, bermuhasabah dengan bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia selama ini. Dua hal ini tidak bisa kita bedakan. Hablum minallah harus bagus, ya. Hablum minan nas juga harus bagus. Jangan sampai hablum minallah ibadahnya rajin luar biasa, tetapi dengan orang tua dia suka durhaka. Jangan sampai hablum minallahnya bagus, salat berjamaahnya tidak pernah tinggal, tapi sayang seribu kali sayang dengan kakak beradik, dengan dunsana, dengan tetangga ada yang tidak bersapaan, padahal hablum minallahnya bagus. Maka dua hal ini harus sejalan dan sejalin dalam kehidupan kita. Nah, sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita tidak mau mengikuti budaya, milah, apapun yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Karena kita bukan bagian daripada mereka. Ketika umat Islam melakukan pergantian tahun, acara pergantian tahun menyerupai kebiasaan Yahudi dan Nasrani, kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia adalah bagian daripada mereka. Dan kita tidak ingin bagian daripada menjadi bagian dari mereka. Kita ini adalah bagian daripada umat yang taat dan patuh dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah